Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarla Malika Andayani, biasa dipanggil Sarla, dari Vokasi Akuntansi Angkatan 2021. Kali ini aku akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Jadi, secara umum, ketimpangan dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Adanya sebuah ketidakadilan di bidang status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat dari sebuah negara. Kemudian, beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Andrinov Achaniago, buah dari ketimpangan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Kemudian yang kedua, menurut Budi Winarno, akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis masyarakatnya. Ketiga, menurut Jonathan Houghton dan Shanidur R. Kanker, bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Dan yang keempat, menurut Roy Katul Aswidah, ketimpangan sosial merupakan dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada teori kolonialisme. Teori ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Kegiatan ini diawali oleh negara industri atau kapitalis dengan cara menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal. Kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikemukakan oleh Douglas North. Teori ini memunculkan prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori neoklasik ini memunculkan hipotesis neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Hasil analisisnya, industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti. Negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Negara inti yaitu negara-negara di Eropa Barat, misalnya Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kemudian negara semi-periferi. Negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Negara semi-periferi yaitu negara Eropa Selatan. Kemudian negara periferi. Negara pinggiran. Negara periferi yaitu negara di kawasan Asia dan Afrika. Untuk teori selanjutnya yaitu teori konflik. Ketimpangan akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kuat. Kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial, mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena orang-orang yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo. Masyarakat akan selalu mengalami konflik secara terus-menerus. Karl Marx adalah tokoh konflik pertama yang memandang bahwa kapitalisme akan memperjelas perbedaan kelas antar individu. Hal ini terlihat dari konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis berusaha untuk menguasai alat-alat produksi. Teori selanjutnya yaitu teori ketergantungan. Keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional, dan bersekutu dengan dunia ketiga untuk mempertahankan kedudukan mereka. Perkembangan antara negara industri dan keterbelakangan negara dunia ketiga berjalan bersamaan. Ketika negara industri berkembang, negara dunia ketiga semakin terbelakang. Konsep dunia pertama berasal selama Perang Dingin yang melibatkan negara-negara komunis dengan negara-negara yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini menguasai sebagian besar ekonomi pasar. Setelah jatuhnya Uni Soviet, istilah dunia pertama menjadi identik dengan negara-negara maju. Teori selanjutnya adalah teori fungsional. Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memiliki fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore,
Penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. 2. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. 3. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi. Dan yang keempat, untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan yang lebih besar. Teori yang terakhir adalah teori struktural. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat Amerika, Inggris, atau Moskow. Ketergantungan ini sebenarnya berasal dari struktur sistem internasional, sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Menurut Raoul Presbys, sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah atau negara periferi dan menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil industri atau negara-negara pusat. Sekian penjelasan mengenai ketimpangan sosial, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.